menyampaikan permohonan silakan dengan bahasa apa yang kamu paham. Tapi kalau bacaan sholat nggak boleh dirubah-rubah. Ya, Fatihah terus diganti dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Kalau kamu membaca segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Tuhan yang menguasai hari kiamat. Itu bukan Fatihah. Fatihah itu alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau kamu tidak baca Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau kamu membaca Al-Fatihah, kamu baca artinya itu bukan Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya. Apalagi membaca salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Apakah makmum boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri? Boleh. Ya, memang bacaan salam di waktu sholat itu boleh Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Atau boleh, ya, boleh di sini bukan boleh sakarmu deh ya. Contohkan Rasulullah membaca sholat ketika sholat, baca salamnya menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau Rasulullah juga pernah mengerjakannya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan maupun ke kiri sama bacaannya. Ya, sama sampai warahmatullahi aja. Terus kalau kamu baca ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh nggak? Jangan tanya boleh apa tidak. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mencontohkannya dalam hadis itu kalau menoleh ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menoleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis yang ada begitu. Kami belum menemukan hadis yang menerangkan kalau Rasulullah menoleh ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Yang kami temukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, atau dua-duanya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang temukan hadisnya. Kalau nanti ditemukan hadis sampai warahmatullahi wabarakatuh semua, boleh dilakukan. Kalau tidak diketemukan, kamu melakukan begitu, contoh dari siapa? Itu kan contoh kan gak elek apa tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna elek apa? Elek apa coba? Elek ranurut tuntunan gitu lah. Lane ranurut tuntunan apa? Lu mau ranurut tuntunan ke apa ini? Nah, kalau kamu tanya elek apa? Elek ranurut tuntunan gitu lah. Maka kalau orang yang tanpa dalil ngomong-ngomong terserah aja. Kamu ngomong gitu silakan. Ya. Seperti kemarin ada pertanyaan. Tapi kita mencontohkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, paling tidak ucap salam itu Assalamualaikum. Jawabnya yang paling tidak sepadan Waalaikumsalam. Syukur lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna. Dan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah sempurna. Sekarang ada orang mengucap salam Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sempurna apa enggak itu? Ya, kebablasan. Ya, Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu, gitu loh.
Walaupun itu baik, ya. Menurut manusia baik, tambah oke. Ya. Tapi kalau kita salam menurut tuntunan Rasulullah seperti itu tadi. Nah, namun kalau kamu suka membaca itu ya silahkan, ya. Silahkan. Nanti masing-masing kan memetik hasil perbuatannya sendiri. Apalagi? Kemudian berasal di halaman 11 masuk ke 12. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna wa kana yanha an uqbatis syaitani wa yanha an yaftarisar rajulu zira'aihi iftirasas sab'i wa kana yahtimus salata bit taslimi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan takbir dan memulai membaca jahar dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ruku, beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak pula terlalu menunduk, tetapi tengah-tengah antara itu. Apabila telah mengangkat kepala bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sehingga berdiri tegak. Dan apabila telah mengangkat kepala dari sujud yang pertama, beliau tidak bersujud yang kedua sehingga duduk antara dua sujud dengan sempurna. Pada setiap 2 rakaat beliau membaca at-tahiyyat dan beliau duduk dengan menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan beliau melarang dari duduknya syaitan, yakni menempelkan kedua pantatnya di tanah, menegakkan dua betisnya, lalu meletakkan kedua tangannya di tanah seperti anjing sedang duduk, dan melarang seseorang menghamparkan dua tangannya seperti binatang buas menghamparkan dua tangannya. Dan beliau menutup sholat dengan mengucap salam. Dari hadis ini mohon penjelasan. Yang kurang jelas yang mana? Masuk kabeh belum jelas. Ya, di situ terangkan Rasulullah memulai sholat dengan takbir. Takbir jelas dulu. Memulai sholat dengan takbir yang disebut takbiratul ihram. Bacaannya bagaimana? Allahu Akbar. Sambil mengangkat kedua tangannya sejajar bahu atau sepajar daun telinga. Allah Akbar. Kemudian sedekap, ya. Kemudian di sini diterangkan apabila ruku beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak pula lalu menunduk di ruku. Di Batarno mana? Coba kamu ruku. Tidak terlalu mengangkat kepalanya, ruku berarti lurus. Nah, kepalanya tidak diangkat, koyong ngingeti ngono. Nah, boleh. Tidak terlalu menunduk juga. Kepalanya menunduk. Ya, kalau menunduk kalau nyetimburi. Nah, itu bukan ruku itu. Ruku itu sejajar lah. Jadi sejajar, kepalanya tidak terlalu diangkat begitu dan tidak terlalu jadi sejajar dengan punggungnya. Hadis lain yang kami diterangkan kemarin, ya tak? Ketika ruku itu sampai seolah orang menaruh apa? Air, ya, gelas isi air di punggungnya tidak tumpah gitu loh. Jadi lurus gitu. Itu artinya sejajar. Kepalanya tidak terlalu dangak, tidak terlalu menunduk. Ya. Tetapi tengah-tengah di antara itu. Apabila telah mengangkat kepalanya
bangkit dari rukuk masuk i'tidal, beliau tidak sujud sehingga berdiri tegak. Ini jadi mengangkat tangan ya. Ketika itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal, sampai berdiri tegak dulu. Orang kok ngangkat tangan sami Allah terus langsung sujud, berdiri tegak dulu. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, apalagi tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu kan berarti kan tegak sampai tenang dulu. Tumaninah ya. Nah. Dan apabila telah mengangkat kepala dari sujud yang pertama, beliau tidak sujud yang kedua, sehingga duduk antara dua sujud dengan sempurna. Jadi sujud, terus duduk antara dua sujud itu sampai betul-betul duduk sempurna. Ya, jadi orang kok sujudnya cepat sekali, terus baru duduk belum tenang itu sujud lagi. Nah itulah yang kemarin oleh Rasulullah, orang sholat suruh ini kali sholat, terus setelah sholat datang pada Nabi lagi memberi salam, assalamualaikum, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam, ulangi sholatmu. Ya, ulangi lagi, masih sama lagi, datang pada Nabi, nemuin Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ulangi sholatmu sampai 3 kali. Lalu sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat selain seperti yang kami lakukan tadi, yang saya lakukan tadi. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya, belajar dengan kalau rukuk dengan tumakninah, sujud pun dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Ternyata itu tadi tidak tergesa-gesa sampai duduk tegak. Ya, antara dua sujud tadi, sujud pertama, kemudian duduk antara sujud sampai tenang, sampai duduknya jelas, baru sujud lagi. Tidak boleh cepet-cepetan, itu nggak boleh. Ya, tumakninah. Ya. Dan beliau duduk dengan menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kaki.